Assalamualaikum, perkenalkan saya Ernawati, NPM 2019 155500137 semester 8. Di sini saya akan membuat materi atau video pembelajaran tentang proses peristiwa terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Dan tugas ini untuk memenuhi mata kuliah ilmu kealaman dasar. Baiklah, langsung saja kita membahas tentang proses peristiwa terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Untuk yang pertama ada gerhana matahari ya. Pengertian gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Seperti kita ketahui, bumi dan bulan selalu berputar sesuai dengan sistem tata surya. Matahari berputar pada porosnya, bulan berputar mengelilingi bumi, dan bumi berputar pada porosnya sekaligus bersama bulan berputar mengelilingi matahari. Terkadang selama dalam jalur orbitnya, pada momen tertentu bulan dan bumi itu menjadi satu garis atau sejajar. Jadi hal ini terjadi, maka inilah yang disebut dengan gerhana. Jenis-jenis gerhana yaitu ada dua ya tadi ya. Penyebab terjadinya gerhana matahari itu seperti kita ketahui, gerhana matahari ada gerhana yang terjadi akibat sinar matahari menuju bumi terhalang oleh bulan. Penyebabnya terjadinya gerhana matahari adalah ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari sehingga menghalangi sebagian atau seluruh cahaya matahari. Walaupun bulan lebih kecil, bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya. Karena bulan berjarak rata-rata jarak 384.400 km dari bumi, lebih dekat dibanding matahari yang mempunyai jarak rata-rata 100.049.680 km. Terdapat tiga kemungkinan gerhana matahari. Di antaranya yaitu bagian yang terkena bayangan inti atau umbra dikatakan mengalami gerhana matahari total. Selanjutnya bagian bumi yang terkena bayang-bayang tambahan atau penumbra dikatakan mengalami gerhana sebagian, dan selanjutnya bagian bumi yang mengalami perpanjangan bayangan inti umbra negatif dikatakan mengalami gerhana matahari cincin. Jenis-jenis gerhana matahari diantaranya ada gerhana total ya. Terjadi apabila saat puncak gerhana piringan matahari ditutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Saat itu piringan bulan sama besar atau lebih besar dari piringan matahari. Ukuran piringan matahari dan piringan bulan ini sendiri berubah-ubah tergantung pada masing-masing jarak bumi bulan dan bumi matahari. Gerhana matahari total itu terjadi ya tadi ditutup oleh piringan bulan. Jadi saat itu piringan bulan bisa tampak lebih besar dengan piringan matahari atau bahkan lebih besar. Jadi kapan matahari total itu akan terjadi? Sudah terjadi. Jadi rata-rata setiap 8 bulan sekali ya. Selama gerhana terjadi, bulan akan melemparkan bayangan umbra ke permukaan bumi. Jadi bayangan itu akan menutup sepertiga dari seluruh planet hanya dalam beberapa jam. Gerhana matahari total itu dapat berlangsung selama 7 menit 31 detik. Meskipun sebagian besar gerhana total biasanya jauh lebih singkat. Gerhana sebagian. Jadi terjadi piringan bulan saat puncak gerhana hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Pada gerhana ini selalu ada bagian dari piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan. Untuk selanjutnya ada gerhana cincin. Terjadi apabila piringan bulan saat puncak gerhana hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Gerhana jenis ini terjadi bila ukuran piringan bulan itu lebih kecil dari piringan matahari, sehingga ketika piringan bulan berada di depan piringan matahari itu tidak seluruh piringan matahari akan tertutup oleh piringan bulan ya.
Jadi bagian piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan berada di sekeliling piringan bulan dan terlihat seperti cincin yang bercahaya. Untuk selanjutnya ada gerhana hibrida. Bergeser antara gerhana total dan cincin posisinya yaitu. Jadi pada titik tertentu di permukaan bumi, gerhana ini muncul sebagai gerhana total. Sedangkan pada titik-titik lain muncul sebagai gerhana cincin. Gerhana hibrida itu relatif jarang terjadi ya. Jadi kapan terjadinya terakhir gerhana matahari? Gerhana matahari itu terjadi tanggal 25 Oktober 2002 ya. Jadi gerhana matahari itu sebagian puncak gerhana matahari dimulai pada pukul 08.58 menit 21 detik dan berakhir pada pukul 13.2 menit 18 detik. Di mana gerhana matahari itu telah disaksikan sebagian hanya dapat disaksikan oleh sebagian besar di wilayah Eropa, Afrika Timur hingga Asia. Untuk selanjutnya ada gerhana bulan. Pengertian gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampungan bulan tertutup oleh bayangan bumi. Itu terjadi bila bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama, sehingga nilai matahari itu tidak dapat mencapai bulan karena pada waktu gerhana bulan cahaya matahari yang seharusnya diterima bulan terhalang bumi sehingga bumi berada dalam bayang-bayang bumi. Bayang-bayang bumi itu ada dua macam yaitu umbra dan penumbra. Jadi gerhana bulan itu fenomena astronomi yang terjadi apabila sebuah benda angkasa bergerak ke dalam bayangan sebuah benda angkasa lain. Ada banyak gerhana yang terjadi di alam semesta, tapi yang biasa kita ketahui itu ada dua ya tadi ya. Sudah dijelaskan dalam kurun waktu tertentu memiliki dua perbedaan yang menarik untuk kita ketahui. Jadi untuk bumi matahari itu membentuk garis lurus. Kedudukan bumi berada di antara bulan matahari pada saat gerhana bulan ya. Cahaya matahari yang seharusnya diterima bulan terhalang oleh bumi. Bumi berada dalam bayang-bayang bumi. Bayang-bayang bumi itu ada dua tadi sudah disebutkan. Jadi gerhana bulan tidak berbahaya bagi kesehatan mata sehingga bisa dilihat secara langsung dengan mata telanjang. Untuk selanjutnya ada gerhana bulan ya tadi. Gerhana bulan muncul bila bulan sedang beroposisi dengan matahari. Tetapi karena kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika sebesar 5%, maka tidak setiap oposisi bulan dengan matahari akan mengakibatkan terjadinya gerhana bulan. Perpotongan bidang orbit bulan dengan bintang ekliptika akan memunculkan dua buah titik potong yang disebut node, yaitu titik di mana bulan memotong bidang ekliptika. Gerhana bulan ini akan terjadi saat bulan beroposisi pada node tersebut. Bulan membutuhkan waktu 29,59 hari untuk bergerak dari satu oposisi ke titik oposisi lainnya. Maka seharusnya jika terjadi gerhana bulan akan diikuti dengan gerhana matahari karena kedua node tersebut terletak pada garis yang menghubungkan antara matahari dan bumi. Sebenarnya ada peristiwa gerhana bulan sering kali bulan masih dapat terlihat. Ini dikarenakan masih adanya sinar matahari yang dibelokkan ke arah bumi oleh atmosfer bumi. Dan kebanyakan sinar yang dibelokkan ini memiliki spektrum ya, atau cahaya merah. Itulah sebabnya pada saat gerhana bulan akan berwarna gelap, bisa berwarna merah tembaga, jingga, atau pun coklat. Gerhana bulan dapat diamati dengan mata telanjang ya tadi ya, dan tidak berbahaya sama sekali. Untuk jenis-jenis gerhana bulan ya, ada gerhana bulan total. Gerhana ini terjadi jika seluruh bagian bulan berada dalam umbra bumi
warna bulan menjadi suram kemerahan. Gerhana bulan total biasa disebut dengan blood moon ya, bulan darah. Karena warna kemerahan itu, warna tersebut merupakan akibat dari cahaya matahari yang terbias oleh atmosfer bumi dan mencapai permukaan bulan. Untuk selanjutnya ada gerhana bulan sebagian. Gerhana ini terjadi bila separuh bagian bulan berada dalam umbra bumi sedangkan separuh yang lain berada pada penumbra bumi. Bulan kelihatan bersinar sebagian. Jadi disebut juga bulan parsial ya. Gerhana bulan sebagian itu terjadi ketika bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dan sinar matahari. Sebagian permukaan bulan masuk ke dalam penumbra sehingga matahari masih bisa menyinari sebagian permukaan bulan ya. Untuk selanjutnya ada gerhana bulan penumbra. Gerhana ini terjadi jika seluruh bagian bulan berada dalam penumbra bumi. Warna bulan hampir sama dengan warna bulan yang cerah. Gerhana bulan terjadi pada malam hari dan saat bulan purnama. Namun tidak setiap bulan purnama selalu terjadi gerhana bulan ya. Gerhana bulan terjadi sekali atau maksimal 7 kali dalam setahun. Jadi gerhana bulan penumbra itu terjadi ketika seluruh bagian bulan berada pada penumbra bumi sehingga bulan masih bisa terlihat dengan warna yang suram atau tidak cerah. Baik, untuk kesimpulannya ya, untuk proses terjadinya gerhana matahari itu terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus sehingga cahaya matahari yang terhalang oleh bulan dan tidak sampai ke bumi. Terhalangnya cahaya matahari itu menyebabkan hadirnya bayangan bulan yang menutup sebagian bumi. Wilayah yang tertutup bayangan bulan tersebut terjadi gerhana. Bulan membutuhkan waktu 29,5 hari untuk mengelilingi bumi. Sehingga setiap 9,5 hari sekali bulan kembali ke posisi awal yaitu matahari, bulan, dan bumi sejajar. Namun tidak berada dalam satu garis lurus sebab orbit bulan lebih miring 5 derajat dengan orbit bumi. Dan untuk selanjutnya proses terjadinya gerhana bulan itu ya dimulai ketika bulan yang bersinar terang tiba-tiba tertutup sedikit demi sedikit oleh bayangan bumi. Setelah itu lama-kelamaan bulan yang bulat akan tertutup sebagian dan semakin lama bumi akan terlihat menyabit. Setelah bumi menyabit, bulan akan menghilang karena tertutup bayangan bumi. Saat inilah bulan terlihat seperti menghilang. Kemudian kita akan menyaksikan bulan kembali muncul dari arah pertama kali bulan menghilang. Munculnya bulan dimulai dari bentuk bulan sabit. Kemudian terlihat setengah dan lama-kelamaan akan terlihat utuh sehingga tampak bulat seperti semula. Proses gerhana bulan ini lebih lama jika dibanding dengan gerhana matahari. Itu saja dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.